Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat, nikmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di rumahnya dalam getaran jiwa keimanan yang Allah gerakkan kita memenuhi panggilannya. Semoga Allah angkat derajat dan kehormatan kita. Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan wasiat takwa yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa libasut taqwa zalika khair. Karena tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang datang dengan nilai iman dan ketakwaan di hadapannya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa tinggi dan pentingnya jiwa seorang mukmin yang dipenuhi dengan nilai ketakwaan, sehingga kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan yang menjadikan kita merenungkan diri betapa pentingnya nilai keimanan seorang mukmin dalam jiwa yang subur dalam ketundukan dan ketaatan tersebut. Sehingga para ulama setidaknya menggambarkan ada beberapa alasan. Yang pertama, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. Sebelum Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa, Allah dahului sumpahnya demi 6 makhluk yang Allah sebutkan. Yang pertama wasyams, demi matahari. Yang kedua demi rembulan. Yang kedua demi waktu siang. Yang kemudian demi waktu malam. Selanjutnya demi langit yang tinggi menjulang. Kemudian Allah bersumpah demi bumi yang dihamparkan begitu luas. Baru kemudian Allah sebutkan wa nafsi wa ma sawwaha. Allah kunci qad aflaha man zakkaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha, bahwa beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, sehingga ulama tafsir mengatakan orang-orang yang telah memiliki jiwa ketakwaan yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nilai mereka, kehormatan mereka, kehebatan mereka jauh lebih dahsyat, kata para ulama, ketimbang 6 makhluk yang Allah sebutkan di awal ayat tadi, yakni jauh lebih hebat ketimbang matahari, jauh lebih hebat ketimbang rembulan, jauh lebih hebat ketimbang waktu siang, jauh lebih hebat ketimbang waktu malam, jauh lebih tinggi ketimbang tingginya langit yang menjulang, jauh lebih kaya dan lebih dahsyat ketimbang bumi yang dihamparkan. Inilah kehormatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nilai jiwa seorang mukmin yang tangguh dalam keimanan itu tidak sebanding dengan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kehormatan yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar jauh lebih utama ketimbang bumi dan segala isinya. Itu baru menunjukkan ketaatan pada 2 rakaat salat sunat fajar, apalagi ketundukan pada syariat-syariat yang lain yang dibuktikan dalam ketakwaan kita di hadapan Allah. Ini akan melebihi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka hargailah jiwa seorang mukmin dalam harga yang mahal. Jangan lagi harga itu ditentukan oleh benda yang sifatnya sementara, yang akan hanyut dan akan habis di telan masa, tetapi jiwa seorang mukmin itulah jiwa yang akan kembali kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, alasan betapa terhormatnya jiwa seorang mukmin di hadapan Allah, adanya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sama kita pahami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahiyal qalb. Yang menentukan kehormatan manusia dalam kehidupan ini bukan ditentukan oleh tampan dan cantiknya fisiknya, bukan ditentukan oleh kulit yang putih dan begitu gagah dan menawan. Tidak karena itu, tetapi Nabi SAW menggambarkan ditentukan harkat dan martabat seorang muslim itu adalah penentunya hati yang bersih, jiwa yang bersih dalam ketundukan dan ketaatan. Ketika ada orang matanya tidak melihat yang baik, bukan berarti mata itu saja yang salah, tetapi karena kotornya hati yang telah menggerakkan mata itu melihat yang haram. Ketika ada tangan orang yang usil, berbuat zalim, mengambil hak orang, bukan sekadar tangan itu yang salah, tetapi karena ada hati yang batil yang menggerakkan tangan itu berbuat salah. Ketika kaki melangkah ke tempat maksiat, itu digerakkan oleh hati seorang manusia. Apapun yang dilakukan aktivitas fisik seorang hamba digetarkan oleh jiwa sebagai instruksi, sumber instruksi yang akan menggerakkan seluruh fisiknya untuk melakukan sesuai komando yang diperintahkan. Maka jagalah hati kita, karena apabila terbina dalam keimanan, dia akan menjadikan mata ini bersih dari maksiat, dia akan menjadikan tangan kita bersih dari dosa, dia akan menjadikan kaki kita melangkah ke tempat kebaikan, dia akan menjadikan lisan ini berkata dan bertasbih memuji Allah dan membesarkannya. Itu ditentukan oleh gerakan jiwa yang dipenuhkan dengan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasannya adalah dalilnya surah Al-Jum'ah ayat kedua yang tadi kita bacakan di awal khutbah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Di ayat ini di antara misinya Rasulullah dihadirkan ke muka bumi disebutkan Allah, yakni wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia, membersihkan hati-hati manusia. Maka zaman jahiliyah yang kotor bukan karena kotor mereka tak punya ilmu, bukan mereka kotor mereka tak hebat, mereka itu kotor karena jiwa mereka yang kotor, tidak mengenal Allah, mensyirikatkan Allah, menyembah selain Allah, mentuhankan selain Allah, berbuat amalan yang biadab, berbuat amalan yang tidak berperi kemanusiaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa misi merubah hati-hati mereka agar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar yang begitu garang ketika sebelum Islam dengan maksiatnya yang luar biasa, tetapi ketika menjadi seorang muslim dia menangis di atas
sajadahnya, dia tunduk kepada Allah, dia menjadi orang yang sangat takut dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Kenapa? Wa yuzakkihim, Allah telah membersihkan jiwanya, Allah telah membersihkan hatinya. Maka orang-orang yang bersih hatinya, dia akan tersentuh dengan jalan kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyegerakan ketundukan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata para ulama, orang-orang yang mementingkan bersihnya jiwa dalam keimanan dan ketakwaan, dalilnya adalah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang nabi yang merupakan khairul anam fil alamin, khairul anbiya wal mursalin, ia pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan aku petunjuk dengan hidayahmu ya Allah, jauhkan aku dari keburukan diriku ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak doa tentang serupa dengan ini. Lalu Nabi juga mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan aku jiwa yang penuh dengan ketakwaan, sucikan hatiku dengan ketakwaan itu ya Allah. Engkau zat yang maha terbaik mensucikannya, Engkaulah ada penolong dan pembela jiwaku. Seorang nabi yang kita tahu dia maksum, terpelihara dari dosa, tapi merisaukan tentang jiwanya. Andaikan hatinya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita kaum muslimin yang setiap hari kehidupan kita berlingkaran dengan dosa dan kemaksiatan? Apakah kita tidak risau kalau jiwa kita rusak karena dosa-dosa yang kita lakukan? Maka risaukanlah itu sebagaimana kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi alasan betapa pentingnya kita membersihkan jiwa dalam ketundukan dan keimanan. Yang terakhir kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang menjadi puncak adalah bahawa sesungguhnya jiwa yang bersih dalam keimanan adalah satu-satunya jiwa dan hati yang akan diterima oleh Allah ketika kembali kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini menggambarkan bahawa besok tiada lagi berguna harta dan anak-anak yang kita banggakan. Harta yang kita tumpuk banyak tak lagi bernilai di hadapan Allah, kecuali semua apabila harta itu dan anak-anak dan semua dunia dan fasilitasnya itu mengantarkan kita mampu memiliki qalbun salim. Ketika qalbun salim kita miliki, disitulah kehormatan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan dia akan selamat berjumpa dengan Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sehingga para malaikat menyampaikan salam kepada jiwa-jiwa yang bersih dalam ketenangan iman dan ketundukan selama hidupnya. Mereka telah membayar surga sewaktu hidupnya. Mereka tak menyia-nyiakan umur, karena sungguhnya kesempatan hanya ada pada dunia. Akhirat adalah jaza, pembalasan yang akan kita terima. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.